إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah bimbing kita untuk beramal saleh, yakni amal yang ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Semoga Allah terus bimbing kita untuk senantiasa ittiba kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, walau kana qalilul mal, walaupun sedikit hartanya, tapi hidupnya baik. Dan kami akan berikan balasan nanti di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia amalkan di dunia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Dan Islam mengajarkan amalan-amalan di seluruh aspek kehidupan, bukan hanya beramal kepada Allah saja, tetapi juga beramal dengan sesama manusia. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar, mereka akan minum dari gelas yang berisi khamr, yang campurannya kafura. Al-abrar di antara maknanya adalah orang yang berbuat baik kepada Allah dan juga berbuat baik sesama manusia. Yani ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Dan manusia yang
harus kita berbuat baik kepadanya adalah diantaranya istri-istri kita. Istri kita apa istri-istri kita? Hadis ke-278. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan. Sempurna iman seorang mukmin, semoga Allah sempurnakan iman kita. Ahsanuhum khuluqan, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang paling sempurna adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Apa sih akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu bastul wajhi wa kafful adha wa badlul ma'ruf. Akhlak yang baik itu wajah berseri-seri, wa badlul ma'ruf, memberikan kebaikan, wa kafful adha, dan menyingkirkan gangguan. Jadi akhlak yang baik, orang yang akhlaknya baik diawali dengan bastul wajhi, wajah berseri-seri. Jadi senyum 2-2-7. Bibir kanan tarik ke kanan 2 cm, bibir kiri tarik ke kiri 2 cm, lalu pertahankan 7 detik. Gitu. Bastul wajhi, wajah berseri-seri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Jadi ketemu teman senyum, semua teman senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Kemudian memberikan kebaikan. Apa saja kebaikan kita berikan. Walaupun cuman geser tempat duduk, mempersilahkan orang duduk. Berbuat baik sama orang. Walaupun cuman salaman kasih cepek misalnya. Wa kaful adza, dan menyingkirkan gangguan. Jangan ganggu orang. Itu orang yang akhlaknya baik. Bawa mobil, mau beli gorengan pinggir jalan, main minggir aja mobil. Ganggu orang. Ketika diklakson, sebentar. Dikiranya kalau sebentar boleh ganggu orang. Ganggu orang nggak boleh, lama nggak boleh, sebentar juga nggak boleh. Gitu. Jalan sempit, parkir depan rumah di jalanan. Jalan itu buat lewat, bukan buat parkir. Jalan itu buat lewat, bukan buat parkir. Orang yang akhlaknya baik adalah orang yang imannya sempurna, adalah orang yang baik akhlaknya. Dan baik akhlaknya yaitu dengan wajah berseri-seri, memberikan kebaikan dan menyingkirkan gangguan. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Tawthiqul hadis sahihun bituruqih.
kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, hadis ini sahih dengan jalan-jalannya. Gharibul hadis, di antara makna yang gharib dari hadis ini, apa itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini dia. Wasfun jami'un li khisalil khair, adalah sifat yang mencakup bagian-bagian kebaikan. Wa imaduha badlul ma'ruf, dan pokoknya adalah memberikan kebaikan. Wa kafful adha, menyingkirkan gangguan. Wa talaqatul wajhi, dan wajah berseri-seri. Wa nushu lil muslimin, dan memberi nasihat kepada kaum muslimin. Itu akhlak yang baik. Semoga Allah berikan kepada kita akhlak yang baik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela, dan kami mohon kepadamu kaya hati. Fiqhul hadis, pemahaman yang diambil dari hadis ini atau fikihnya, fihi dilalatun li ahli sunnati atba'is salafus salih ala aqidatihim fil iman. Di dalam hadis ini terkandung dalil-dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus salih, tentang akidah mereka dalam iman. Wa annahu qaulun wa amalun, iman itu perkataan dan perbuatan. Jadi bukan cuma keyakinan saja di hati. Iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan hati juga perbuatan anggota badan. Sehingga nggak bisa ngaku iman walaupun saya nggak sholat, tapi saya beriman. Walaupun saya nggak puasa, tapi saya beriman. Nggak bisa. Kalau kamu beriman, kamu harus sholat. Kalau kamu beriman, kamu harus puasa. Kalau kamu beriman, kamu berbuat baik kepada tetangga. Kalau kamu beriman, kamu menjamu tamu. Kalau kamu beriman, berkata yang baik, atau kalau tidak, diam. Jadi iman itu bukan sekedar pengakuan, tapi qaulun wa amalun. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Siapa yang ingin menambah imannya? Siapa yang ingin menambah imannya? Datang di masjid sebelum dikumandangkan azan. Datang di masjid sebelum dikumandangkan azan. Salat tahiyatul masjid. Kemudian duduk mendengarkan azan dan menjawab panggilan azan. Itu. Kemudian salat sunnah, qabliyah, lalu salat berjamaah. Selesai salat, zikir. Berzikir dulu. Bukan langsung pulang. Adapun salat ba'diyah, mau di masjid boleh, di rumah lebih utama. Kecuali ada pengajian, maka setelah itu ba'diyah lalu duduk menuntut ilmu. Niscaya akan terasa bagaimana iman itu bertambah. Datang di masjid sebelum azan. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Pelajaran yang kedua, wa fihi dilalatun aidan ala anna lil imani aslun wa kamal. Di dalam hadis ini juga ada dalil-dalil mengenai iman itu ada asalnya, ada kesempurnaannya. Ada asal iman, ada kesempurnaan iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu asal iman.
Kemudian kesempurnaannya, dia salat, dia zakat, dia saum, dia haji, dia berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni anak yatim, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, ibadah haji, ibadah umroh, dan semuanya itu kesempurnaan iman. Dan hilangnya cabang iman bukan berarti menghilangkan keseluruhan iman. Ada orang mukmin tetapi dia enggak puasa, bukan berarti imannya hilang. Dia hilang kesempurnaannya, tetapi asal imannya tetap ada. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau hilang kesempurnaannya bukan berarti hilang asalnya. Misalnya ada orang mukmin tapi dia mencuri, curi dosa besar, bukan berarti dia murtad. Dia muslim tapi muslim yang berdosa, muslim yang tidak sempurna imannya. Yang ketiga, man la khaira fihi li ahlihi la khaira fihi linnas. Barang siapa yang tidak ada kebaikannya kepada keluarganya, maka tidak ada kebaikannya di tengah manusia. Maka mulailah berbuat baik terhadap keluarga. Kalau kamu bisa dermawan kepada orang lain, maka engkau juga dermawan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Jangan kepada teman dermawan, makan sate, nambah-nambah. Itu. Sama teman, itu makan sate. Sama istri, sate juga, sayur terong. Gitu. Jadi kita harus baik kepada keluarga. Jangan bakhil, jangan pelit. Walaupun tidak juga berlebih-lebihan. Pelajaran yang lain fihi dilalatun annal aqrabin aula bil ma'ruf. Di dalam hadis ini ada dalil bahwa kerabat dekat lebih utama untuk kita berbuat baik padanya. Jadi kalau mau berbuat baik, fal aqrab yang lebih dekat, yang lebih dekat. Wa qad ja'alaha ba'dhum haditsan wa huwa la asla lahu. Sebagian orang mengatakan ini hadis. Itu annal aqrabin aula bil ma'ruf. Wah, ini hadis tidak ada asal usulnya. Kama bayantuhu fi kitab silsilah al ahadits allati la asla laha. Sebagaimana aku jelaskan kata Syekh Salim dalam kitabku hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Wa yatluha ba'dul juhal ala annaha ayatun fi kitabillah. Sebagian orang bodoh bahkan mengatakan ini bagian dari ayat Allah. Annal aqrabin aula bil ma'ruf. Ini sekedar kata-kata hikmah. Bukan hadis, bukan ayat Quran. Yang maknanya benar. Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa kerabat dekat lebih utama untuk kita berbuat baik padanya. Pelajaran yang lain al-haddu ala muamalati zaujah bitalaqatil wajhi. Anjuran agar bermuamalah, bergaul dengan istri dengan wajah berseri-seri. Jadi kalau ketemu istri itu jangan ditekuk mulu wajahnya, manyul. Jangan. Senyum sama istri walaupun lagi nggak punya duit itu. Udah duit nggak ngasih, senyum aja enggak. Jadi para laki-laki, istrimu bukan hanya cukup dengan duitmu, dia juga butuh pergaulan yang baik. Dan ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, senyum. Ngobrol sama istri. Kadang kita ngantuk, pengen tidur, tapi istri belum ngantuk. Mungkin dia mau ngobrol dulu, nggak apa-apa. Itu.
kasih bangku depan rumah, ngobrol berdua. Kayak lagi pacaran gitu. Pernah apa enggak begitu? Udah lupa, udah punya cucu mau ngapain begitu. Keharmonisan itu tetap dijaga, harusnya begitu. Jadi duduk, ngobrol, senyum, cerita. Selamat mencoba. Itu baik-baik sama istri ngobrol. Walaupun sambil makan kacang. Gimana makan kacang, gigi ompong. Yang penting ada wajah berseri-seri kepada istri. Wakaful adza, dan menyingkirkan gangguan, wal ihsanu ilaiha, dan berbuat baik kepadanya, wasabru alaiha, dan sabar kepada istri, sabar. Gitu. Duit lagi, sabar. Gitu. Jangan ngeluh. Dulu perasaan waktu nikah saya ucapkan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Sudah dibayar tunai, kok ini tiap bulan tagihan datang terus. Ternyata tagihannya seumur. Dulu perasaan tunai, kenapa sekarang harus keluar duit terus? Begitulah, kita harus bersabar. Pelajaran yang terakhir, husnul khuluqi min sifatil mu'minin al-kummal wal muttaqin al-khullas. Akhlak yang baik adalah sifat mukmin yang sempurna dan orang yang bertakwa yang murni. Jadi ciri mukmin yang sempurna, akhlaknya baik. Bagaimana akhlak yang baik? Wajah berseri-seri, memberikan kebaikan, menyingkirkan gangguan, dan menasehati sesama kaum muslimin. Hadis berikutnya, wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala. Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah. Kata Nabi, janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah. Istri kita ini hamba Allah. Jangan dipukul. Nabi melarang laki-laki memukul istrinya. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuruh jangan memukul, datang Umar radhiyallahu anhu. Faqal, kata Umar, zairna nisa'u ala azwajihin, makin berani perempuan kepada suaminya. Jadi kalau enggak boleh mukul, ini perempuan-perempuan pada ngelunjak. Farakhasa fi darbihin, maka Nabi memberikan rukhsah, ya udah boleh pukul. Dalam rangka mendidik. Farakhasa fi darbihin, Nabi memberikan rukhsah. Kalau istri ngelunjak boleh dipukul. Jangan stop sampai di sini hadisnya. Fa'atafa bi ali Rasulillah sallam nisa'un katsirun yaskuna azwajahun. Tiba-tiba banyak wanita-wanita mengelilingi
keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadukan tentang suami-suami mereka. Begitu dibolehkan mukul, wah itu main kepret aja. Akhirnya banyak istri-istri pada mengeluh, mengadu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un katsirun yasquna azwajahun. Sungguh telah berkeliling kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanita-wanita yang banyak mereka mengadukan tentang kenakalan suami-suami mereka. Laisa ulaika bikhyarikum, mereka itu bukan orang yang terbaik di antara kalian. Laisa ulaika bikhyarikum, jadi laki-laki yang suka pukul istri bukan laki-laki yang baik. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini menunjukkan boleh diralat fatwanya. Hadis yang mulia ini memberikan banyak faedah di antaranya. Ad-darbu wasilatun li ta'dzibil mar'atin nashiz wa huwa mubahun fil jumlah. Memukul adalah sarana guna mendidik wanita yang nusuz, wanita yang durhaka, wanita yang lawan. Dan itu secara global hukumnya jaiz, boleh, mubah, hukum asalnya. Walakin bisyartri, walakin yastaritu fihi, tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ayyakuna ghaira mubarrihin, pukulannya tidak melukai. Yang kedua, ayatajannabal wajha wa la yuqabbih, menjauhi pukul wajah, enggak boleh mukul wajah dan jangan menjelek-jelekannya. Jadi tidak boleh melukai, tidak boleh pukul wajah. Yang ketiga, ayyakuna ba'dal wa'dhi wal hajar, itu dilakukan setelah nasihat, setelah dihajar. Ini sudah dinasehati, bahkan sudah pisah tempat tidur, tetap saja dia bandel. Nah, ketika itu baru boleh dipukul. Dan syarat yang keempat, ayyakuna ta'diban la dhararan, pukulan hanya untuk mendidik, bukan untuk memberikan mudarat. Gak boleh pukul istri patah tulang misalnya. Zalim, enggak boleh. Hanya untuk mendidik. Sebab istri kita punya keluarga. Sebagaimana kalau kita punya keluarga, dizalimi oleh suaminya, kita enggak rela, begitu juga istri kita, keluarganya enggak rela. Bukan istri-istri saya suka-suka saya, enggak bisa. Istri kita hanyalah tawanan. Kalau kamu suka, bersamalah dengannya dengan baik. Yang kedua, ar-rajulu ra'in fi baitih. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah rumah tangganya. Jadi laki-laki, para suami, engkau pemimpin. Fayambaghi yasira bi ahlihi sayran hani'a. Hendaknya dia berlaku kepada keluarganya dengan perlakuan yang enak. Itu. Jadi suami yang enak. Semoga kita bisa menjadi suami yang baik. Wa yuhadzibuhum, dan mendidik mereka, wa yurabbihim bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan mendidik mereka dengan bijaksana dan nasihat yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah.
Makanya harus ngaji terus, harus ngaji. Bagaimana bisa didik istri kalau nggak ngaji? Harus ngaji, ngaji terus. Sekali dua kali ngaji nggak bisa. Harus terus ngaji. Banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu. Banyak rumah tangga yang harusnya bisa diselamatkan, akan tetapi menjadi hancur karena kurang ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pelajaran yang lain, jawazu muraja'atil alim fi fatwahu li ma'rifati awaqibuha wa ma'aluha. Bolehnya seorang alim meralat fatwanya karena mengetahui akibat dan hasilnya. Ketika hasilnya enggak baik, boleh diralat. Ketika hasilnya tidak tepat, boleh diralat. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Jawazu syaqwa lil amiri awil alimi idza lahiqa dararun bisyaki min ghairihi bisababi fatawahu. Bolehnya mengadu kepada penguasa, boleh mengadu kepada ulama apabila orang yang mengadu itu mendapatkan mudarat dengan sebab fatwanya. Ini wanita-wanita ini mengadu kepada istri-istri Nabi. Kalau mereka mendapatkan pukulan dari suami-suami mereka dengan sebab fatwa Nabi SAW. Boleh mengadu. Awil wuqa'i dzulmi alaihi min ghairihi. Atau dia mendapatkan kezaliman dari orang lain. Pelajaran yang lain, al-mutadhallim la ya'uddu mustaghiban. Orang yang dizalimi maka tidak termasuk ghibah. Misalnya orang menzalimi kita, lalu kita mengadukan si fulan zalim, dia begini, mengadu. Ini bukan ghibah yang dilarang. Karena salah satu ghibah yang diperbolehkan tatkala kita mencari keadilan. Tatkala kita mencari keadilan. Fil hadisi raddun ala rawafidil mubtadi'ati alladhina za'amu anna nisaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min ali baitihi. Hadis ini bantahan bagi Rafidah ahlul bid'ah yang mereka menganggap bahwa istri-istri Nabi SAW bukan termasuk ahlul bait. Padahal Nabi SAW mengatakan laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un katsirun yaskuna azwajahunna laisa ulaika bikhiyarikum. Nabi katakan laqad atafa bi ali bait. Sungguh telah berkeliling kepada ahlul bait Muhammad SAW. Jadi istri Nabi termasuk ahlul bait. Fil hadisi sirrun min asrari ta'addudi zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga ada rahasia dari rahasia poligaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya Nabi poligami? Wa huwa an-nakhiyatu tashri'iyyati haitsu kanat nisa'uhu wasitatun bainahu wa baina nisa'il muslimina fi su'ali wal jawab. Yaitu dari sisi bahwa pensyariatan ketika istri-istri beliau menjadi perantara antara beliau dengan wanita-wanita kaum muslimin dalam soal jawab. Jadi kalau mau tanya sama Nabi SAW wanita mungkin tidak ada sempat waktu atau ada kesempatan. Maka wanita-wanita zaman itu bertanya
melalui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara rahasia daripada sekian banyak rahasia poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, adzan Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un." Dunia ini adalah kesenangan, kenikmatan. Mata'un syai'un yatamatta'u bihi min waqtin li akhar thumma yazul. Mata adalah sesuatu yang kita bisa bersenang-senang dari satu waktu ke waktu yang lain kemudian hilang. Dunia ini cuman permainan, kenikmatan sesaat. Dunia ini cuman i'lamu innamal hayatud dunya annamal hayatad dunya la'ibu. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kalian. Ad-dunya mata, dunia ini adalah kenikmatan yang sebentar. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yang sebentar itu al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Rawahu Muslim. Ada yang menerjemahkan dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Itu artinya apa? Sebaik-baik wanita adalah wanita salihah. Semoga istri kita salihah. Semoga salihah, 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 salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang sesaat, dan sebaik-baik kenikmatan yang sesaat dari dunia ini adalah istri yang salihah. Menunjukkan kalau orang punya istri salihah udah nikmat sekali. Cuman sesaat. Siapa sih istri salihah? Istri salihah adalah wanita yang menyenangkan jika dipandang, taat bila disuruh, menjaga diri jika jauh dari suami, selalu ada bila dicari. Itulah istri yang salehah. Satu, menyenangkan jika dipandang. Berarti istri harus pintar senyum. Jangan manyun ya ikan cucut. Jadi istri harus menyenangkan jika dipandang. Pintar nyisir, bangun tidur nyisir rambut.
Jangan udah rambut putih, nggak disisir, bangun tidur kayak mak lampir. Menyenangkan jika dipandang. Yang kedua apa? Taat bila disuruh. Yang ketiga, menjaga diri jika jauh dari suami. Yang keempat, selalu ada bila dicari. Itulah istri yang salehah. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, yajuzu tamattu'i bittibatid dunya allati ahallaha Allahu li'ibadihi duna sarafin aw makhilah. Bolehnya kita bersenang-senang dengan kebaikan-kebaikan dunia yang Allah Azza wa Jalla halalkan kepada hamba-hambanya tanpa berlebih-lebihan, tanpa kesombongan, tanpa bermegah-megahan. Boleh bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Yang kedua, at-targhibu fi ikhtiyaril mar'ati salihah. Anjuran untuk memilih istri yang salihah. Jadi kalau mau cari pasangan, cari yang salihah walaupun cantik. Yang penting apa? Salihah. Pokoknya nomor satu apa? Salihah. Walaupun cantik. Walaupun kaya, enggak apa-apa, yang penting salihah. Walaupun keturunan baik-baik, yang penting salihah. Kalau ada salihah, cantik, kaya, keturunan baik-baik, itu jangan dikemana-manain. At-targhibu fi ikhtiyaril mar'ati salihah li'annaha ruknun min arkanis sa'adah. Karena ini termasuk rukun dari rukun kebahagiaan. Ada 4 sarana kebahagiaan. Nomor 1 apa? Istri salihah. Siapa yang pengen hidup bahagia, hendaknya dia menikahi istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Jadi kalau pengen bahagia, punya rumah yang luas. Ya kalau misalnya nggak punya anak, 1 kamar cukup. Gitu. Kalau punya anak, 2 kamar. Yang ketiga, kendaraan yang lancar. Itu. Jadi rukun kebahagiaan. 1 apa? Istri saleh. 2, rumah yang luas. Aisyah tidur cuma 2 kali kamarnya. Bahagia dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, kendaraan yang lancar. Yang keempat, tetangga yang baik. Tetangga yang baik, yang kalau kita jemurin kehujanan, sudah diangkatin sama tetangga. Habis Isya diambil, sudah disetrikain. Itu tetangga baik. Itu. Akhir bulan 2.500.000. Pelajaran yang terakhir, khairu mata'id dunya ma kana fi ta'atillahi aw a'ana 'alaiha. Sebaik-baik kesenangan dunia adalah yang membantu ketaatan kepada Allah atau menolongnya. Jadi istri yang baik itu istri yang mendorong suaminya untuk taat kepada Allah, semakin giat ibadahnya. Itu istri yang baik. Bukan menyemangati suruh jadi tuyul. Siang disuruh nyari duit gitu. Malam itu. Li'anna kulla mata'in ila zawal illa ma kana fi ta'ati
fa innahu ila baqa'in wa dawamin 'inda man la yudayyi'u ajru man ahsana amala. Karena semua kesenangan itu akhirnya akan hilang kecuali apa yang ada dalam ketaatan kepada Allah. Maka dia akan menuju kepada kekekalan di sisi zat yang tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri yang salihah, istri yang baik adalah istri yang mendorong suaminya untuk murojaah Al-Qur'an, bukan nyuruh, tapi menolong suaminya. Misalnya suaminya mau apalin ayat Quran, tolong disimak. Itu. Istrinya nyimak, itu hafalan suaminya. Gitu. Tapi jangan main HP, ya nyimak, iya benar ya. Jangan sambil main HP, serius membantu. Itulah istri yang salihah, istri yang bangunkan suaminya tahajud. Itu saya lagi nggak sholat, suaminya dibangunin untuk tahajud. Ada nggak istri begitu? Mau bilang ada, takut teriak. Mau bilang nggak ada, emang nggak ada. Mulai sekarang niat, ya, saling bantu-membantu, suami membantu istrinya untuk taat kepada Allah, istri juga bantu suaminya untuk taat kepada Allah. Itulah kesenangan yang akan membawa kepada kebahagiaan abadi di surga. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Ini curhat, nggak enak dibacanya. Suami saya sering sekali berbohong. Emang laki-laki begitu? Mau diapain? Kata ibu mertua, itulah pilihanmu. Dijodohin sama orang tua nggak mau, dia mau milih sendiri, nggak taunya suka bohong, tidak jujur. Dan kadang orang nggak ngerti mana jujur mana nggak jujur. Bohong itu ada definisi bohong. Apa sih bohong? Berita tidak sesuai dengan fakta. Berita tidak sesuai dengan fakta. Itu baru dikatakan bohong. Kalau istrinya ditanya oleh suaminya ditanya oleh istrinya, lagi di mana Mas? Di luar kota. Gitu. Dan memang dia di luar kota, lagi nikah lagi di luar kota. Itu bohong apa enggak bohong? Enggak bohong, dia bilang di luar kota. Enggak taunya lagi nikah. Sakitnya tuh. Jadi kalau dia mengatakan begitu, dia enggak bohong. Tidak jujur. Jujur itu berita sesuai dengan fakta, itu namanya jujur. Kalau dia menyampaikan, karena jujur lawan dari bohong. Kalau saya mengingatkan kebenaran kepadanya, kepada anak, keluarga, dan orang lain, malah membela orang yang menyalahi syariat. Iya, kalau memberitahu, menasehati orang, ada yang benar, ada yang keliru. Tujuannya ngasih tahu. Tetapi akibatnya berbahaya.
wanita menikah dengan diwalikan oleh ayah biologisnya, tetapi dia menikah setelah hamil. Itu. Kemudian hasil pernikahan itu punya anak 3. Padahal dinikahkan oleh ayahnya yang tidak sah sebagai wali. Lalu diberitahu, oh kamu nggak sah nikahnya itu. Gitu. Kamu nikahnya nggak sah. Karena yang jadi wali harusnya wali hakim, bukan bapak biologismu. Sedih wanita ini. Lalu dia niat bunuh diri dan dia mau bunuh ketiga anaknya. Yang bodoh siapa? Yang ngasih tahu. Bukankah harus dikasih tahu? Ini kan kebenaran harus disampaikan. Harus mikir apa dampak yang ditimbulkannya. Dia menikah, dinikahkan oleh ayah biologisnya karena dia nggak tahu sah hukumnya, orang nggak tahu. Sebagaimana pernikahan di zaman jahiliyah, ketika mereka masuk Islam nggak ada pengulangan pernikahan. Itu dia. Ini kadang-kadang ngasih tahu tapi bikin masalah. Itu. Jadi ada ilmu yang hendak disampaikan, ada ilmu cara menyampaikan. Jadi seorang dai bukan sekedar dia mempelajari Quran, sunnah, paham, kemudian dia sampaikan. Seringkali dakwah itu rusak. Gara-gara orang yang menyampaikan, asal menyampaikan, kulil haqqa walau kana murron. Hancur dakwah. Hancur dakwah. Jadi ada ilmu yang hendak disampaikan. Orang mau mengajarkan tauhid, dia harus punya ilmu tauhid. Lalu bagaimana cara mengajarkannya? Ya Rasulullah, dulu kami biasa mendatangi dukun. Jangan datangi dukun. Kami dulu biasa meramal bintang. Jangan itu. Jadi ada caranya. Maka kalau saya mengingatkan kebenaran kepada anak, keluarga dan orang lain, malah membela orang yang menyalahi syariat. Bagaimana cara mengingatkannya? Bagaimana cara mengingatkannya? Bukan membela orang yang salah, tetapi menempatkan pada tempatnya. Karena dakwah itu bukan sekedar menyampaikan, tetapi memperhatikan hasil yang ditimbulkan. Apa hasilnya? Makin baik atau makin kacau? Sehingga Nabi Muhammad dipilih jadi Muhammad itu bukan kebetulan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah melihat hati-hati hambanya. Ternyata yang paling baik di antara hati hambanya adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipilihlah Muhammad sebagai rasulnya. Kemudian Allah melihat hati-hati hambanya setelah nabinya. Maka dilihatlah bahwa hati-hati para sahabat Nabi adalah hati yang terbaik. Maka jadilah mereka sahabat-sahabat Nabi. Walhasil tidak cukup menyampaikan, tapi ada ilmu cara menyampaikan. Istilahnya itu lauknya benang, cairna herang. Apa artinya? Ikannya kena, airnya tetap jernih. Bagaimana kita menyampaikan itu? Kita nangkep ikan. Bagaimana ikan itu bisa kena, airnya tetap jernih? Kasih pancing, umpan, udah dimakan, tarik.
Jangan mau nangkap ikan di kolam, diubek-ubek, diobok-obok. Ikan belum tentu kena, air sudah keruh. Inilah banyak orang-orang berdakwah. Bukannya orang makin ramai dekat, malah orang makin pergi jauh. Ada strateginya. Sering membela orang lain, malah selalu membela orang lain ketimbang istrinya. Gitu. Gimana maksudnya membela orang lain daripada membela istrinya? Itu. Wallahu a'lam. Itu. Mungkin dia ingin menjelaskan, atau mungkin karena dia sayang kepada istrinya. Dia nasihati istrinya, tegas sama istrinya, agar istrinya menjadi lebih baik. Tidak dibiarkan dalam kesalahan. Dan memang memperbaiki istri lebih berhak daripada memperbaiki orang lain. Adapun orang lain, ya kalau kita sempat memperbaikinya. Adapun kalau istri, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Suka memburukan istri dengan bahasa manipulasinya setelah istrinya buruk. Itu. Jahat lagi curang. Itu. Sering mengambil uang istri diam-diam. La ilaha illallah. Jangan wahai para suami. Jangan wahai para suami. Uang yang telah kau berikan kepada istrimu itu milik istrimu. Itu milik istrimu. Enggak boleh kamu ambil tanpa izinnya. Itu mencuri. Sehingga mahar yang sudah diberikan kepada istri itu milik istri. Enggak boleh diambil oleh suami tanpa ridhonya. Itu. Jadi nggak boleh ngambil. Kalau istri itu tanggung jawab suami, tapi suami bukan tanggung jawab istri. Jadi suami yang harus cari nafkah. Dua 20 tahun lebih saya lelah atas sikap dan perangainya. Saya minta lepas Ustaz. Jangan lepas, sabar. Mungkin malam ini suaminya ngaji nanti berubah. Itu jangan main lepas-lepas saja. Itu. Ini kan yang diingat yang jeleknya saja. Yang baiknya nggak diingat. Waktu kegerimisan dia buka baju ditutupin kepalanya nggak ingat. Dan ini manhaj wanita seperti itu. Manhaj perempuan. Berbuat baik 20 tahun, sekali berbuat salah, semua kebaikannya apa? Hilang. Untuk perempuan. Maka sabar wahai para suami. Ya, jangan minta, sabar saja. Dan kalau kamu sabar, kalau benar kondisinya seperti itu, dan wanita ini sabar, dapat pahala besar. Makin menderita, makin besar pahalanya. Jadi semakin suaminya makin jahat, dia sabar, makin besar pahalanya. Sampai ahlul afiyah, orang-orang yang selamat nanti di akhirat, menginginkan, duhai sekiranya saya dulu di dunia digunting-gunting kulitnya dengan gunting dari besi, dan akan bersabar. Sehingga begitu suami bohong, bohong nih, sabar ya Allah, itu ganjaran besar. Besok bohong lagi, memang udah Allah takdirkan, aku terlahir hanya untuk dibohongi. Jadi sabar saja. Dan betul, sabar saja. Kalau nggak sabar, minta pisah, jangan kira kau akan dapatkan yang lebih baik. Belum tentu.
belum tentu. Itu. Tetapi kalau sudah nggak kuat dan lain-lain, itu alternatif terakhir. Itu alternatif terakhir. Cuman jangan tergesa-gesa. Didoakan kepada Allah, didoakan. Berdosakah saya agar sisa usia saya tidak hidup mudarat seperti ini? Bukan mudarat. Justru keuntungan bagi anti. Kalau benar suami bohong, tidak jujur, suka, ini kan keuntungan semua. Nanti kejahatan suami itu akan diminta bayar di akhirat. Jadi makinan kita dizolimi itu bukan makinan rugi. Justru kita makinan beruntung. Justru makinan beruntung. Sebaliknya kalau kita zalim kepada orang, itu yang merugikan. Bukanlah keberuntungan itu dengan menzalimi, tapi keberuntungan itu bila kita dizalimi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.